Kami sangat bersyukur Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih menolong kami. Tuhan mempercayakan kami untuk menjadi alat Tuhan, menjadi rekan sekerja Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Kami sangat merasa terhormat ya Tuhan. Tapi kami mau lebih lagi Tuhan. Kami rindu lebih efektif, lebih berdampak lagi dalam kehidupan kami. Sehingga semakin banyak orang-orang yang akan semakin dewasa di dalam Tuhan lewat kehidupan kami. Berkati kami malam ini dan sampai besok juga Tuhan. Di tempat ini kami bukan hanya menikmati keindahan, tapi juga kami menikmati hadirat Tuhan. Satukan hati kami Tuhan. Tahun ini kami rindu, kami akan bekerja sama, bergandengan tangan untuk mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur, Allah Roh Kudus urapi kami, hati kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Ya, hari ini sedikit beda karena kita ada di Pangururan ya. Pasir Putih, Parbaba Beach. Ya. Bapak Ibu, kita mungkin beberapa minggu sudah mulai diberitahu bahwa memang ada banyak mungkin pergumulan, perenungan ya. Pasti di komsel-komsel juga, kami juga sebagai pimpinan ya, sebagai Ibu Gembala, saya Wakil Gembala, saya dengan Mama Kaleb sering diskusi ya, dengan PKS juga sering ngobrol. Jadi kita rindu apa yang bisa membuat kita lebih efektif lagi ya. Selama ini sebagai mungkin pemimpin di gereja, kami sangat bersyukur punya orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang kuat, yang orang-orang yang tanpa hitung-hitungannya memberi waktu, tenaga, doa buat pelayanan pekerjaan Tuhan dan Bapak Ibu. Itu sebabnya kami selalu berkata bahwa ujung tombak pelayanan ini bukan kami justru, tapi kita bersama-sama, Bapak Ibu yang ada di bersama dengan jemaat. Amin. Bilang kiri kanan, aku bangga loh duduk di sebelah kamu. Aku bangga melayani bersama kamu. Bilang sama kiri kanan, aku bangga melayani bersama kamu ya. Betul Bapak Ibu ya. Kadang kami hanya terima laporan bagaimana Bapak Ibu kunjungan ke rumah-rumah jemaat yang sudah lama nggak ibadah. Anak-anak muda juga kunjungan, ada yang sakit dikunjungi, dibantu segala macam. Tentu kami nggak bisa melakukan itu semua karena jumlah jemaat kita juga semakin banyak ya. Tetapi sekali lagi sama seperti kita semua adalah rekan sekerja Allah. Jadi di dalam Tuhan tidak ada kita lebih tinggi. Kalaupun kami Tuhan tempatkan sebagai gembala, itu hanya karena karunia gembala saja. Kami tidak berkuasa atas hidup Bapak Ibu. Kami hanya menjalankan karunia kami sebagai gembala. Bapak Ibu karunia juga menjalankan karunia-karunia Bapak Ibu. Dan kita mau diikat di satu roh, ya kan? Satu pikiran, satu hati yang seperti terdapat di dalam pikiran dan perasaan Kristus. Nah, di dalam diskusi ngobrol itu kemarin saya rasa sudah juga di firman Tuhan saya sampaikan di hari Minggu bahwa fokus kita tahun ini adalah ke atas, ke dalam dan keluar. Amin. Apa? Ke atas, ke dalam dan keluar. Up, in, out, ya kan? Ke atas bertambah intim dengan Tuhan, ya kan? Lewat doa kita. Ke dalam bertambah dewasa lewat pemuritan di komsel kita. Dan keluar menjangkau atau menginjil orang-orang yang belum diselamatkan. Gereja, Bapak Ibu, harus melakukan 3 hal ini sekaligus. Kalau gereja tidak melakukan 3 hal ini, saya percaya gereja itu sudah menyimpang. Gereja itu akan
lama-lama mati. Gereja itu tidak akan bertumbuh. Gereja bisa bertambah besar gedungnya, bertambah banyak jemaatnya. Tapi kalau 3 hal ini tidak terjadi di tengah-tengah di dalam gereja, saya percaya gereja sebesar apapun, semegah apapun itu akan menjadi gereja yang mati. Dan Indonesia tidak kekurangan gereja besar. Banyak mereka sudah kehilangan 3 hal ini. Banyak gereja yang sudah tidak fokus dengan doa. Ya, kita mau gereja kita tetap fokus. Tahun yang lalu kita buat 2 kali doa ya, tapi kita tahun ini mau 3 kali pekan doa gitu. Dan saya lihat, saya sangat bersyukur ya. Jemaat kita antusias berdoa tiap malam selama 1 minggu. Ya, penuh gereja itu. Itu hal yang saya rasa itu bukan dari manusia itu. Tapi Tuhan menggerakkan memang jemaat-jemaat untuk rindu berdoa. Itu sebabnya kalau bisa kita tambah lagi. Amin. Karena memang itulah kerinduan Tuhan. Itu yang terutama. Doa. Keintiman kita dengan Tuhan. Kita hanya bisa kuat. Kita hanya bisa bertumbuh. Kita hanya bisa merasakan kedamaian kalau kita berdoa, Bapak Ibu. Tetapi kita juga akan mulai melakukan yang namanya doa di keluarga. Katakan doa keluarga. Banyak orang bisa berdoa kalau rame-rame. Tapi nggak bisa kalau berdoa sendirian. Ada yang seperti itu, tanya kiri kanan. Kamu gimana bilang? Bisa berdoa kalau sendiri? Hah? Berapa lama? Bisa 2 menit, 3 menit, ya kan? Bisa nggak? Sama nggak saudara menikmatinya? Hah? Halo, ada musik, rame sama sendiri nggak ada musik. Nah, ini juga tantangan. Nggak apa-apa. Jujur, kebanyakan orang akan lebih senang ada musik rame-rame. Memang ya itu puji Tuhan bagus. Ya selalu itu baik. Tapi Bapak Ibu kita mau berjuang. Kita akan berdoa bersama keluarga kita. Dan berdoa pribadi dengan Tuhan. Itulah target kita tahun ini. Nanti akan lebih lanjut saya jelaskan. Yang kedua itu pemuritan Bapak Ibu. Itu ke dalam. Ya. Di komsel-komsel itu, di keluarga juga akan kita coba memuridkan Bapak Ibu. Tentu gampang ya. Suami istri memuridkan siapa? Anaknya. Di komsel kita akan memuridkan anggota komsel kita ya. Yang youth, sorry ya, belum ada anak kan, gak mungkin memuridkan. Nah, tapi anak orang lain kalian muridkan ya kan. Anak-anak muda kita, anggaplah itu keluarga rohani kita. Amin. Jadi fokusnya memuridkan keluarga. Itu harus. Setiap anggota komsel yang datang itu harus kita pastikan sudah dimuridkan dan ada yang tetap memuridkan. Nggak cukup udah ikut M3, itu pemuridan dasar Bapak Ibu. Tapi di komsel nanti kita akan bagi siapa yang memuridkan siapa. Nah, kemudian penjangkauan tentunya satu lagi ya. Jadi di komsel, baik di keluarga, kita punya target. Siapa yang kita doakan untuk mulai akan kita doakan supaya dia datang kepada mungkin tetangga kita, mungkin belakang rumah kita, mungkin depan rumah kita. Ya. Jadi di komsel itu nanti wajib ada doa untuk orang-orang di sekitar kita. Siapa yang mau kita doakan? Siapa mau kita kunjungi? Tiap minggu harus ada itu, gitu. Nah, kita buka dulu di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 7. Ya. Ulangan 6 ayat 5 sampai 7. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 7. 1 2 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Tuhan memberikan sebuah perintah kepada umat Israel, umat pilihan, ketika mereka sedang mau masuk di tanah perjanjian. Saudara, sekali lagi seperti Bapak Surbakti selalu bilang, Israel itu gambaran kita.
Tanah perjanjian itu adalah gambaran kita orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Yesus datang untuk menggenapkan perjanjian Taurat, perjanjian lama, bukan meniadakannya. Jadi tetap dari perjanjian lama dan perjanjian baru, hukum terutama itu sudah dikatakan Tuhan. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ini yang kita sudah bahas di dalam doa kita beberapa kali, Bapak Ibu, bahwa agama yang benar itu agama cinta, agama kasih. Kita ikut Tuhan itu karena kita mencintai Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan, kita sanggup hanya karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita lakukan firman Tuhan dengan kekuatan kita karena terpaksa, tak mungkin kita sanggup. Pasti kita akan gagal, pasti kita akan kecewa. Satu-satunya jalan kita bisa taat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan, kalau kita bertambah cinta dengan Tuhan. Amin. Lewat apa kita tambah cinta sama Tuhan? Lewat doa kita, persekutuan kita. Makin sering kita bersama dengan Tuhan, makin intim kita dengan Tuhan, maka semakin cinta kita dengan Tuhan, maka semua perintah Tuhan itu tidak akan berat. Lalu saya gambarkan seperti orang jatuh cinta. Apa susahnya melakukan apapun kalau kita lagi jatuh cinta? Amin. Maaf yang lagi putus cinta atau yang belum punya cinta, ya kan? Yang pernah dulu jatuh cinta, ya kan Pak Heri? Gue merinda, kan pernah suruh Mama Heri ikam si agak berat tapi lakukan doa lu meriah ukur. Hah? Bagaimana kamu? Ingatlah yang baik-baik itu, ya kan? Dan kami bikin Bapak Paul tiap di rumah Mama Paul, wen yang dipiring, kan makan yang dipiring ini dulunya. Lalu aku ingin kelar. Rubati kami. Nanti udah tua mungkin begitu. Gak ingat lagi namanya, tapi masih ingat berunya. Lah ulah rubati wen dipiring, wen. Kepikin gue lupa gelarnya, nggak apa-apa gitu kan. Bapak Ibu, saya ingat dulu saya sama Mama Kaleb tiap malam minggu, kadang 2 kali seminggu saya nelpon berjam-jam, uangku habis tiap minggu 100.000, 50.000, 100.000, nggak masalah karena aku cinta. Bagi sore ini saja minggu terakap kuakap. Halo, ya kan Ranita? Jangan lama-lama supaya jangan habis modal. Karena kalau pacaran ya kan, makan di kafe, makan di sini, makan di situ, habis ya kan. Kalau udah menikah ya kan, gak usah berdandan ya kan, kali Pan. Bapakku pernah waktu baru menikah, ya kan, mamaku sakit gigi, jam 8 malam, apotek baru ada di Kaban Jahe. Bayangkan beberapa puluh tahun yang lalu. Ya tunggu-tunggu di Tugu itu, nggak ada mobil. Tiba-tiba lewat mobil Stumwalls. Gejumja, apa itu? Penggiling mau jalan itu. Tahu kan jalannya kan? Giling batu itu ya kan? Nah itulah dia ke Kaban Jahe. Pulangnya baru ada mobil. Jam 12 malam baru nyampe lagi Berstagi. Coba 4 jam Kaban Jahe Berstagi. Kenapa? Tapi dia nggak merasa capek. Dia nggak mengeluh. Dia nggak sungut-sungut. Karena dia mencintai. Dia mau mengasihi orang yang dicintainya. Tanya kiri kanan, masih ada firman Tuhan yang berat kau rasa? Adakah merasa berat firman Tuhan itu? Berarti kurang cinta sama Tuhan. Itu aja. Dengar Bapak Ibu. Kalau kita merasa berat melakukan firman Tuhan, kalau yang ini berat Tuhan, berarti saudara harus tambah cinta sama Tuhan. Makanya kita bilang, yang bisa mengubahkan hati kita ini doa Bapak Ibu. Sesakit apapun orang menyakiti kita, kalau kita berdoa masuk dalam hadirat Tuhan, pasti kita mengasihi orang itu. Kalau saudara belum mengasihi orang itu, berarti saudara belum begitu dalam dengan Tuhan. Percaya sama saya. Kalau saudara masih berat memberi perpuluhan contohnya, berarti saudara kurang cinta sama Tuhan. Kalau saudara udah cinta sama Tuhan, seluruh hidupmu pun kau berikan. Karena itu orang-orang yang kalau kita lihat di firman Tuhan, ibu janda itu memberikan bahkan makanannya hari ini, uangnya terakhir. Kenapa? Karena dia pasti mencintai Tuhan. Bukan karena, daripada nanti aku masuk neraka, katanya. Pasti enggak. Supaya aku dapat upah, enggak. Pasti karena dia mencintai Tuhan. Karena itu sebabnya firman Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu yang terpenting. Doa Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, tahun ini kita akan mulai, mungkin minggu depan mulai ya. Kita akan doa di keluarga kita. Bikinlah
jadwal doa di keluarga kita. Buat jadwal pribadi saudara untuk berdoa setiap pagi. Tidak bisa tidak. Kenapa? Kenapa saya bilang tidak bisa tidak? Karena malam ini yang hadir ini adalah pemimpin-pemimpin, gembala-gembala. Gimana mungkin gembalanya nggak doa, kemudian domba-dombanya berdoa? Mustahil. Karena pemuridan itu juga nanti bicara tentang kita transfer hidup. Jadi apa yang saya lakukan itu akan tertransfer dengan orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup saya yang saya pimpin. Mungkin anggota komsel kita nggak lihat kita nggak berdoa, tapi dalam rohnya dia tahu. Kalau kita berdoa pagi itu, kita doakan satu persatu anggota komsel kita atau di keluarga kita, pasti hatinya dijamah Tuhan. Karena urapan itu mengalir dari atas ke bawah, Bapak Ibu. Kalau dia nggak berdoa, saudara sedang berdoa di kamar, saudara sebutkan namanya, hatinya itu bergetar, mengalir. Coba aja nanti lihat di kesaksian di komsel kita. Akan ada yang bilang, kak, atau Mama Paul, Bapak Paul, aku laku tenderbinai pagi-pagi, aku kok seperti dibangunkan Tuhan berdoa. Iyalah, PKS-nya berdoa ya, disebutin lagi namanya. Jadi kita tidak bisa tidak, Bapak Ibu. Kita berjuang ya. Saya percaya banyak kita udah mulai berdoa. Tapi kita harus buat jadwal ini. Ini yang kita mau kerjakan tahun ini, Bapak Ibu. Kita nggak akan tinggi-tinggi lah bikin program-program apapun di gereja. Itu aja dulu. Doa di keluarga dan doa pribadi kita saja. Gitu bangun pagi. Dan itu Bapak Ibu. Seperti tadi kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan kekuatanmu itu, kan dimasukkan juga kekuatan. Berarti ada di situ usaha. Katakan ada usaha. Kadang hati kita ini mau, kita udah bilang besok pagi aku akan bangun, aku akan doa. Hati kita rindu, tapi firman Tuhan bilang tubuh kita ini lemah. Jadi gimana caranya? Tubuh ini harus kita paksa, harus kita perintahkan. Gimana caranya? Ya cara kita terserah. Pasang alarm bisa, ya kan? Kalau yang sulit dia bangun pagi, pasang alarm. Dan yang paling efektif kalau menurut saya, pengalaman saya, supaya bisa bangun pagi, cepat tidur. Bilang kiri kanan, cepat tidur. Karena kalau orang udah larut tidurnya, susah bangun pagi. Itu sudah rumus dari zaman baheula, zaman Adam dan Hawa, ya kan? Manusia itu katanya, apalagi udah mulai orang tua ya, 7 jam, 8 jam. Gitu. Apalagi capek kita ke ladang. Ya kalau udah capek dari ladang, terus masih buka HP sampai jam 11, jam 12. Ya iyalah besok pagi nggak bisa bangun. Jadi Bapak Ibu, ini bukan bicara tentang kita saja ini. Ini bicara tentang keluarga kita, anak-anak kita, dan anggota komsel kita. Itu masalahnya Bapak Ibu. Tuhan mau kita mentransferkan roh kita ini kepada mereka. Enggak pun kan ngomong sama dia rasa di rumah itu. Tetapi Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan tadi juga dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, berbaring, sedang bangun. Ternyata Tuhan tidak menuntut kita dulu jauh-jauh. Ya, kita nih PKS, youth leader. Yang Tuhan tuntut dulu kita dulu, di rumah dulu. Katakan, di rumahku dulu. Gimana kita mau ngajarin anggota komsel kita kalau di rumah kita pun gak menang, gak bisa. Maaf. Tuhan itu udah jelas bilang. Ajarkan dulu, haruslah, katakan haruslah. Jadi ternyata itu bukan anjuran, bukan sebaiknya, enggak, harus, katakan harus. Jadi enggak bisa enggak. Jadi di keluarga itu, khususnya kita PKS, ya kan, saya enggak tahu di youth, berarti kontekstual ya, berarti pribadi. Kalau bisa kalian ajak mama bapak kalian itu bagus. Jadi kalau di sini kan yang orang-orang tua lebih gampang ya kan. Ayo nakku kita doa gitu. Tapi yang youth kan, ayo bapak, mama doa ya. Kalau puji Tuhan kalau bisa. Kalau enggak pun ya pribadi-pribadi ya kan. Jadi tanggung jawab yang utama dulu di dalam Tuhan itu kita harus kerjakan pemuritan
Ajak anak kita, suami istri kita berdoa bersama. Katakan doa bersama. Bapak Ibu, bertahun-tahun saya disuruh Ibu Gembala untuk nanganin bimbingan pranikah, konseling, segala macam. Ujungnya cuma satu. Semua masalah di keluarga itu dimulai ketika suami dan istri tak berdoa bersama, tak diskusi, tak ngobrol bersama. Itu aja semua kuncinya. Masalah di rumah tangga. Apapun masalahnya. Kalau kita tidak lagi berdoa bersama, kita ngobrol bersama suami istri, udahlah. Anak-anak pun bermasalah, kita pun sering bermasalah. Makanya kalau dalam menangani persoalan keluarga ya, PKS di sini ya, di sini banyak yang keluarga. Tanya aja dulu pertama-tama, gimana doa kalian? Masihnya kalian berdoa bersama tiap malam? Masihnya kalian ngobrol bersama? Diskusikan semua masalah-masalah? Diskusikan tentang anak, mendidik anak, segala macam. Kalau enggak, udahlah. Enggak usah kita mau bereskan masalahnya itu. Suruh aja dulu mereka berdoa bersama. Baca firman bersama. Ngobrol bersama. Udah. Itu pengalaman ya, Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan berkata begini. Ini salah satu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Umur 17 tahun dia sudah menggembalakan 5.000 jemaat ya. Katanya begini. Bisa dan air minum. Tetapi begitu Anda membiarkan mesbah keluarga ditinggalkan, membiarkan orang tua melalaikan kewajiban utamanya mengurus rumah tangga di hadapan Tuhan, Anda mungkin juga mengurus gereja sesuka Anda, jerih payah Anda akan sia-sia. Ini seorang hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon. Katanya begitu Anda membiarkan doa keluarga, tidak berdoa bersama suami istri dengan anak, membiarkan orang tua tidak melakukan kewajibannya seperti tadi, mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya, membaca firman Tuhan dengan anak-anaknya, tidak ngobrolin tentang firman Tuhan dengan anak-anaknya. Tadi dikatakan Anda bisa mengurus gereja, atau dalam konteks itu Anda bisa mengurus komsel. Semua jerih payah Anda akan sia-sia. Ngeri ya? Betul juga kadang Bapak Ibu. Capek nanti kita melayani. Tapi kok banyak hal-hal yang membuat kita bisa lemah kadang. Kenapa? Kita lihat anak kita macam-macam. Kita suami istri kadang sering bertengkar. Kita lihat ekonomi kita bermasalah. Itu akan menambah beban kita. Oh, kita akan dituduh sama setan. Kau ngurusin orang, keluarga kamu begitu, anakmu begitu, kau pun sering bertengkar, katanya. Ngeri kan? Dan itu alat iblis yang efektif membuat kita jadi lemah. Kenapa? Karena kita membiarkan yang paling utama yang Tuhan mau perintahkan kepada kita. Apa itu tadi? Ya ini tadi. Mesbah keluarga, Bapak Ibu. Doa, firman Tuhan. Begitu kita dapat hadirat Tuhan, saya percaya ya, saya percaya. Bapak-bapak yang dapat hadirat Tuhan, maka engkau akan diberikan Tuhan satu semacam wibawa gitu. Kembali anak-anak kita itu akan merasakan di dalam rohnya itu bahwa kita ini kembali menjadi Bapak, seperti Bapak di sorga itu. Karena roh Bapak itu ada di dalam diri kita. Tapi kalau kita enggak dapat hadirat Tuhan, waktu kita ngomong pun sama anak kita, Bapak ini katanya. Mama pun begitu. Gitu. Bapak-bapak dengan istrimu pun begitu. Ya. Jadi, mesbah keluarga itu nggak boleh diabaikan, nggak boleh ditinggalkan. Itu kewajiban utama. Katakan kiri kanan, itu kewajiban utama kita. Ya. Doa pribadi buat anak youth leader. Gak bisa. Gak bisa. Nanti sia-sia, banyak sia-sia nanti pelayanan kita. Saya tahu Bapak Ibu ya. Saya kan lihat. Bapak Ibu gembala kita kan. Salah satu kunci Tuhan memakai mereka kan. Karena mereka sama-sama orang yang suka berdoa. Dari dulu. Gitu.
Jadi sebetulnya walaupun tidak kadang sering dibicarakan, kita bisa merasakan doa-doa mereka itu kepada kita. Nah, ini waktunya kita mau bersama-sama, Bapak Ibu. Bapak-bapak, jangan lagi biarkan tidak ada doa di rumah. Amin. Khususnya kita PKS. Jangan, sehari pun jangan. Ya kecuali adanya waktu-waktunya kadang ya mungkin tak pulang malam segala macam ya kan, ya oke lah doa pribadi. Tapi kalau ada waktu, berjuanglah. Walaupun kadang gagal harus kembali lagi. Jangan pernah malu mengulangi lagi. Saya pun sama kalian berjuang ya selalu. Tapi kami belajar, aku selalu berusaha belajar untuk ayo kita berdoa bersama. Waktu datang Kaleb ya kan, ayo aku doa sama. Usahakan tiap ada kali waktu Tuhan ingatkan kita doa bersama dengan keluarga kita. Dan kalau kita tidak lakukan itu, perhatikan sekali lagi Bapak Ibu, nanti rasanya pelayanan kita sia-sia. Anakku begini, suamiku begini. Tapi kalau kita sudah lakukan gimana rupanya? Bapak Ibu dengar. Bukan berarti kalau kita sudah lakukan nanti Tuhan bereskan semua masalah kita di kolom. No. Nggak ada jaminan. Tapi saya percaya Tuhan mulai bekerja. Amin. Amin. Oke lah, mungkin kita udah coba dulu, gagal, coba, nggak apa-apa. Sudah 1000 kali ku coba, masih gagal, coba lagi. Jangan malu. Karena ini perintah Tuhan. Ajarkan berulang-ulang dengan anakmu, baik di rumah, di ladang, lagi di jalan. Kadang kami harus doa lewat HP dengan Kaleb. Minimal ketika Tuhan ingatkan Bapak Ibu, ayo doa bersama gitu. Karena bisa aja kita capek, lupa. Tapi ya kita cobalah tahun ini kita berjuang ya. Bilang kiri kanan, kita berjuang ya. Tiap ingat doa di keluarga. Amin. Ini penting Bapak Ibu. Kata seorang hamba Tuhan, salah satu alasan terbesar mengapa kita kehilangan anak-anak muda kita adalah karena di rumah tidak lagi menjadi tempat orang bertumbuh dalam iman. Para orang tua sudah mengabaikan tugas mereka. Padahal tujuan utama keluarga adalah pemuritan anak-anak. Kenapa Tuhan tempatkan coba anak-anak lahir di keluarga kita? Hah? Coba, pernah nggak kamu pikirkan ini, mama, bapak-bapak? Dari nol, dari kosong. Karena Tuhan percaya kamu akan mengisi dia tentang firman Tuhan, tentang nasihat, supaya dia bertumbuh. Itulah pemuritan. Sama seperti di anggota komsel kita. Ada orang datang hidupnya kacau balau, disitulah kita mulai dari nol. Kita bilang sama anggota komsel kita yang baru, kita mulai dari nol ya. Wah, itu kan enak sekali tuh moto Pertamina itu. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang bermasalah di komsel kita. Kita akan mulai dari nol, mulai dari tentang keselamatannya, imannya, sampai dia dibaptis segala macam. Anak-anak muda yang terhilang hari-hari ini karena di keluarganya mereka tidak ada lagi pemuritan. Gak tahu dia bagaimana berdoa, gak pernah merasakan kasih Tuhan. Nah, kitalah yang dipanggil Tuhan untuk itu. Amin. Bapak Ibu, kita gak bilang kita lebih baik dari gereja lain, dijauhkan Tuhan itu. Tapi hari-hari ini banyak gereja gak peduli dia apakah jemaatnya berdoa atau tidak. Banyak. Dan kami tidak mau. Kami tidak mau karena nanti satu saat saya percaya yang Tuhan tanya sama kami, hamba-hamba Tuhan ini adalah apakah keluarga-keluarga yang datang ke gereja di mana engkau melayani, apakah engkau pastikan mereka mengenal aku, mengalami keintiman dengan aku, mengenal aku secara pribadi? Apakah mereka punya waktu untuk berdoa? Mereka memuridkan anak-anaknya di rumah. Saya rasa itu yang akan menjadi banyak ditanya Tuhan kepada semua hamba-hamba Tuhan. Bukan berapa besar gerejamu dulu. Apa jabatanmu terakhir dulu di organisasi? Tapi kalau kami sebagai gembala mengabaikan panggilan utama, jemaat-jemaat tidak berdoa, dan kami tidak melakukan apapun, kami akan mendapatkan banyak masalah nanti. Makanya tahun ini Bapak Ibu sekali lagi, kita pingin semua jemaat kita, semua anggota komsel kita pastikan minimal kita berjuang 1 tahun ini. Supaya di akhir tahun nanti semua Bapak Ibu, enggak pun 100% kali, 90% semua anggota jemaat kita itu punya waktu doa di rumah. Haleluya. Kalau enggak kita
kerjakan seperti tadi Bapak Ibu, sulit. Makanya kita akan terus ingatkan. Firman Tuhan juga tadi katakan, haruslah kau mengajarkannya berulang-ulang. Katakan berulang-ulang. Coba kau perhatikan kata ini. Berulang katanya itu, berulang berarti apa itu? Jadi kalau berulang-ulang, ya terus menerus, berulang-ulang. Jadi kalau lagi lupa, ulang lagi ya kan? Kalau sudah seminggu gak dilakukan, ulang lagi. Gak usah Pak, yang tinggi-tinggi lah. Ini aja dulu. Tiap hari kita berjuang, kita ingatkan, berulang-ulang, kita praktekkan di rumah kita. Khususnya buat bapak-bapak. Amin, bapak-bapak. Tanggung jawab terbesar bapak-bapak memastikan ada doa di rumah. Kalau itu, saya rasa itu akan ditanya Tuhan waktu nanti kita ke surga. Itu salah satu yang nanti membuat upah kita besar di surga atau kecil. Saya percaya itu. Karena kita jadi bapak di rumah, kita imam di rumah. Jadi apapun ceritanya. Gimana kalau anak kami udah besar, udah jauh-jauh, Bapak, Ibu, tidak ada kata terlambat. Katakan, tidak ada kata terlambat. Buatlah usaha. Telepon dia. Muka galang ya maka baru kami mulai. Gak apa-apa. Yang penting kita kerjakan. Tuhan selalu melihat apa yang sekarang. Tadi dikatakan apa? Haruslah hari ini, ya, bukan yang sudah-sudah. Mulailah hari ini Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena sekali lagi kalau nggak ada usaha kita, tak akan berubah anak kita, tak akan berubah rumah tangga kita, tak akan berubah hubungan kita suami istri. Nggak bisa. Mau apapun katanya, kenapa rupanya? Ayo Pak, berdoa kita. Kam saja ya, yamin Pak ya. Kundulkan jenis tertentu kita. Ya kan? Lama-lama saya percaya dia juga akan mau gitu. Ada usaha kita Bapak Ibu. Walaupun usaha itu nanti mungkin sulit. Usaha itu kadang kita harus menahan malu segala macam. Ayo. Khususnya kan Bapak-Bapak. Jangan lagi mau mamat lagi yang kan. Gua siap kita Bapak-Bapak. KIP cerita kita harus melakukan ini. Sekali lagi Bapak Ibu. Ini sangat penting. Ini Tuhan tempatkan di dalam hal yang terutama tadi. Kasihlah Tuhan Allahmu. Dan waktu kita kadang di keluarga gak banyak. Ya kan? Anak kita cepat. Besar pergi. Coba. Betapa banyaknya orang tua nanti. Kalau saya bilang akan banyak penyesalan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita akan ingat hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun kita lewatkan, anak kita gak kita muridkan, gak kita ajak bersama berdoa. Dan waktu kita lihat anak kita gak bertumbuh mengenal Tuhan, kita kemudian nangis, Tuhan, gimana? Padahal dulu banyak kali waktuku, bisa tiap malam ku ajak mereka berdoa, tiap pagi-pagi bisa ku ajak berdoa. Karena aku bilang sibuk, capek. Anak kita udah pergi dari rumah. Sekarang kita lihat anak kita itu gak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya sudahlah, yang sudah mau gimana lagi ya. Sekarang gak apa-apa lah, kita doakan lagi dia. Kalaupun mungkin udah kuliah dia, udah menikah dia, gak apa-apa, kita aja mereka berdoa bersama. Gimana kita bikin, yang sudah kan sudah. Minta ampunlah sama Tuhan. Bapak Ibu gak apa-apa, kita boleh melakukan hal-hal yang lain. Tapi yang ini yang akan dituntut Tuhan dari kita. Kalau gak ada mesbah di rumah, gak ada doa di rumah, mau sungguh-sungguh pun kita jadi pelayan Tuhan, mungkin hati Tuhan belum puas. Tapi kalau dimulai dari rumah, ya kan? Kita doa bersama suami istri dengan anak-anak. Saya percaya pelayanan kita pun akan jauh lebih efektif buat Tuhan. Amin. Amin. Setiap keluarga Kristen harus menjadi seperti gereja kecil. Jadi rumah kita itu gereja Bapak Ibu. Makanya selalu saya bilang, saya lebih setuju gereja itu di rumah, bukan di gedung. Saya selalu bilang sama hamba-hamba Tuhan di Perintisan, kan Pak Gultom ini termasuk di gereja rumah. Saya bilang Tuhan gak terlalu peduli dengan gedung. Hari-hari ini orang selalu berpikir gedung gereja itu penting. Saya bilang gak penting di hadapan Tuhan, itu hanya perlu. Karena firman Tuhan selalu katakan,
Gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya saling memperhatikan, saling menasehati, saling membangun, saling mengaku dosa, saling mendoakan. Di gereja yang besar tak bisa itu kita lakukan. Yang bisa itu di komsel, makanya gereja kita gereja komsel. Tapi kalaupun mungkin belum ada gereja komsel, kita di rumah. Itu gereja, Bapak Ibu. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, yang sehati kata Tuhan, sepakat aku hadir di tengah mereka. Jangan salah gitu. Makanya kita yang komsel ini, PKS ini, kita harus melihat tiap kita kali komsel itu, itulah gereja yang sesungguhnya. Kalau yang hari Minggu itu kan hanya perayaan aja gitu. Cuman ya karena tradisi udah beratus-ratus tahun, beribu tahun, kita menganggap gereja itu yang ada gedungnya. Enggak. Saya sudah bilang 300 tahun kekristenan ini tak ada gedung gereja. Mereka di rumah-rumah. Mereka di pasar-pasar, mereka di kuburan-kuburannya beribadah beberapa orang saja. Itu yang meruntuhkan kekaisaran Romawi. Sekarang gedung gereja yang gimana yang gak ada di Indonesia ini. Yang 25.000, 35.000 pun ada isinya. Tapi sampai hari ini pun tak ada kegerakan rohani. Ya kan? Tapi kalau kita mulai fokus di keluarga, saya percaya Bapak, kebangunan rohani itu dimulai dari keluarga-keluarga Kristen yang mulai berdoa. Ada komsel-komsel keluarga rohani yang mulai berdoa di situ, belajar di situ. Amin. Dan dikatakan tadi, setiap keluarga Kristen harus menjadi seperti gereja kecil yang dipersembahkan kepada Kristus, serta dipengaruhi dan dipimpin sepenuhnya oleh perintah-perintahnya. Pendidikan dan ketertiban dalam keluarga adalah sarana utama kasih karunia. Jika hal-hal ini dijalankan dengan semestinya, semua sarana kasih karunia, maksudnya semua karunia-karunia yang lain, akan berhasil dan berbuah banyak, kata seorang tokoh kebangunan rohani, Jonathan Edwards. Dialah yang dipakai Tuhan untuk Amerika itu dilawat Tuhan, Bapak Ibu. Jonathan Edwards ini. Dia bilang kuncinya kebangunan rohani, kalau keluarga Kristen itu ya dipersembahkan untuk Kristus, dipimpin oleh firman Tuhan, di sana keluarga itu ya mendidik, mengajar anak-anaknya, dan akhirnya nanti karunia-karunia yang lain itu akan bertumbuh, berbuah lebat katanya. Jadi dari ini saya melihat kenapa belum ada kegerakan besar di gereja? Karena di keluarga sekarang orang datang ke gereja tapi keluarganya kacau balau, melayani di gereja tapi suami istri belum sehati. Melayani di gereja tapi anak-anaknya nggak terpimpin. Kenapa? Karena orang tuanya nggak memuridkan, nggak ada doa, nggak baca firman. Ya gimana mau? Kan gereja itu kumpulan keluarga-keluarga. Amin. Gimana gereja bisa kuat kalau keluarga-keluarganya lemah? Nggak bisa. Kita akhirnya sibuk euforia, tokap euforia. Ya kita ayo nyanyi, ya menyembah Tuhan. Sirama baba ya, teriak ya, konser anak muda ya. Tapi gitu-gitu terus. Kok kenapa ini? Karena ternyata kita sibuknya kalau lagi rame-rame aja, tapi di keluarga. Anak-anak kita nggak kita muridkan di rumah. Suami istri nggak berdoa bersama. Orang tua nggak berdoa dengan anak-anaknya. Jadi malam ini Bapak Ibu, kita nggak akan banyak buat program di gereja, di komsel kita, tapi kita akan bersama-sama saling mendoakan tentunya, saling mendorong gimana supaya di rumah kita dulu. Apakah akan ada tantangan? Pasti banyak. Dari pihak suami, istri, dari anak, dari semualah. Tapi kita, leader-leader PKS-PKS ini, kita akan sepakat, kita akan bertekad, kita akan berjuang. Apapun namanya. Di rumah harus ada mezbah doa. Amin. Amin. Saling mendoakan. Doakan anak-anak kita. Doakan suami istri saling mendoakan. Gak bisa juga kita bilang, oh kami udah seringnya saling mendoakannya kami. Oh iya, tapi gak pernah berdoa bersama, gak bisa juga. Ini gak ada pilihan Bapak. Ini bukan lagi ayo gak lagi, ini harus. Apalagi kita PKS nih. Suami istri berdoa bersama, apapun ceritanya. Apakah pagi-pagi atau malam? Ya silahkan diskusi. Ya.
Kalau saya contohnya dengan Mama Kaleb itu, kalau pagi doa masing-masing, malam baru berdoa bersama. Gitu. Kalau kami memang sudah sepakat dari sejak menikah pun sudah sepakat doa sambil pegangan tangan. Gak ada ceritanya gak pegangan tangan. Gak sah kalau gak pegangan tangan. Ya itu kan masing-masing. Kami dulu diajar gembala kami begitu di Bekasi. Dan sampai hari ini kami masih berjuang setia. Sampai hari ini lebih 20 tahun. Kalau memang Bapak Ibu merasa itu baik, silahkan. Tapi ya aku ya boleh. Mungkin senggolan boleh. Terserah lah ya, style masing-masing. Ya, tapi harus ada doanya. Katakan, tapi harus ada doanya. Kalau ada anak di situ, doa dengan anak kita. Amin. Dio itu asal udah doa, paling senyum dia. Sambil senyum-senyum dia ketawa-ketawa. Dan dia yang selalu bilang amin. Siapapun doa, dia yang aminnya. Kalau udah haleluya, dia yang bilang amin katanya. Kalau terlalu lama dia rasa nanti langsung katanya amin. Kadang 3 kali aminnya, nggak apa-apa. Gimana caranya? Teknisnya sederhana aja Bapak Ibu. Ya. Tentu pemula-pemula ya kita bolehlah. Ayo nakku doa sama-sama ya. Yuk kita nyanyi dulu satu pujiannya. Bapa engkau baik. Itu lagu wajib kami kan. Theo itu hafal kan. Bapa engkau baik. Kau selalu baik kepada. Nyanyi satu lagu. Terus satu pimpin doa. Ya kan. Kadang Kaleb. Kadang aku. Ya. Dan aku di situ mamanya nggak mau. Memang bagus. Harus Bapak. Amin Bapak-Bapak. Jangan lagi mau mama. Bolehlah gantian. Tapi harus Bapak. Dominan. Pertama apa yang kita lakukan? Ya bersyukur. Ya kan? Doa itu kan. Ada itu yang 5 jari itu sebetulnya ya. Nanti kita ulangi lagi ya kan. Bersyukur. Memuji Tuhan. Ya kan? Apalagi? Meminta kepada Tuhan. Bisa. Ada permintaan kita silahkan. Ya kan? Silakan. Doakan semua ya. Doa untuk Tigan, untuk AI, untuk om-om di komplek ini Tuhan. Terima kasih. Berkati mereka Tuhan. Itu aja yang kami doakan selalu. Berkati Bang Kaleb yang di Jakarta. Berkati anak kami yang di sini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Doakan anak-anak kita supaya mengenal Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Saya harus selalu bergumul untuk Kaleb. Kenapa? Karena saya tahu dia harus mengenal Tuhan. Kita bisa tahu anak kita ini sudah betul-betul sudah mengenal Tuhan, mendapat panggilan Tuhan atau belum. Kaleb mungkin hatinya baik, tapi pengenalannya akan Tuhan, panggilannya akan mendapat panggilan Tuhan belum. Itu perjuangan saya. Bapak Ibu, apakah jaminan kalau kita doakan anak kita akan baik-baik? Enggak juga. Banyak hamba Tuhan yang setia di anaknya kacau balau, banyak Bapak Ibu. Yang berontak, yang jadi pendosa, yang jadi perampok, yang jadi pejudi, pemakai narkoba. Banyak Bapak Ibu. Banyak. Kok bisa begitu? Bapak Ibu, karena anak kita itu bukan juga kita yang memilih, menyelamatkan. Itu kasih karunia Tuhan. Amin. Tapi kalau kita berdoa, tentu Tuhan mendengar juga. Gak tahu kapan waktunya. Bersyukur kalau anak-anak kita dari muda dia baik-baik. Tapi kalaupun nanti anak kita berontak, anak kita kacau, anak kita mungkin melakukan hal-hal yang jauh dari Tuhan, ada masalah juga. Teruslah berdoa. Mungkin seperti anak yang bungsu itu, dia harus mengalami dulu kehancuran dalam hidupnya, baru dia datang sama Tuhan. Tapi kalau bapaknya nggak berdoa, mungkin anaknya itu nggak bisa kembali. Tapi karena bapaknya terus berdoa. Jadi jangan juga kecewa nanti kalau anak kita udah kita doakan di rumah, tapi anak kita mungkin dia pergi ke luar kota kemudian kacau balau. Bukan berarti Tuhan gak dengar. Bisa saja itu bagian dari panggilan Tuhan. Tapi kalau ada yang masih berdoa, orang tuanya, saya percaya harapan anak itu lebih besar untuk diselamatkan Tuhan. Dan itu tanggung jawab kita. Tidak berarti semua baik-baik langsung Bapak Ibu. Ini juga saya harus ingatkan. Apakah setelah kita berdoa suami istri semua baik, rumah tangga kita baik, ya kan ekonomi kita baik, setan enggak. Mungkin butuh 1 tahun 2 tahun, tapi kita terus sehati
ngobrol gimana nih ngurusin anak kita ini, ngurusin ekonomi kita atur segala macam. Ya kan, komunikasi kita bangun lagi. Mungkin butuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru kita berjuang mengeluarkan air mata, baru mulai kelihatan hasilnya. Itu pun mungkin baru setitik. Nggak apa-apa. Yang penting masih berdoa bersama. Harapannya lebih besar daripada nggak berdoa. Itu sebabnya Bapak Ibu, sekali lagi, supaya kita pun melayani itu nggak merasa tertuduh. Saya tahu Bapak Ibu, banyak kita ini sering dituduh setan. Setan itu dia akan berdiri tiap pagi di depan kamar kita. Dia udah siap tangannya gini. Begitu keluar pintu ini, kutuduhlah kau, katanya kan. Jadi kalau kita nggak doa sama-sama suami istri, nggak pemberesan tiap hari dengan suami istri, begitu kita keluar, kata setan, diketawainya kita. Ya, youth leader, ya kan. Kalau kita nggak doa pagi-pagi, nggak baca firman, nggak renungan firman, nggak bertobat tiap pagi di hadapan Tuhan, setan-setan udah nunjuk gini, ayo keluar kamar, berani nggak? Begitu, kata diketahuinya, nunduklah kita kan. Gimana adik-adik kita bisa kita muridkan? Kau aja gitu, kata setan. Tapi kalau kita, siapa sih kita ini? Orang-orang yang bodoh, jelek, berdosanya dipilih Tuhan. Jadi gimana? Ya bertobat aja tiap pagi. Masalahnya kalau kita nggak bertobat, itu yang bikin kita lemah. Kalau masalah lemah, jatuh, udah tahu sama tahunya kita. Bilang kiri kanan itu. Tahu sama tahunya kita. Bukan hanya 1000 kali kamu jatuh, kan bilang. 1 juta kali. Aku pun begitunya. Tapi kalau kita doa pagi-pagi, berserah sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, kita kan sudah dikuduskan. Nggak ada lagi alasan setan menuduh kita. Kalau kita nggak jaga, itu makanya tiap pagi harus doa. Kenapa di situ kita bertobat? Situ kita ngaku dosa, merendahkan diri, Bapak Ibu, supaya nggak bisa setan tuduh kita. Kalau enggak, coba, begitu banyak yang bisa dituduh setan, betul nggak? Walaupun kita rasa kita orang baik, saya percayalah banyak kali nggak baiknya kita. Bilang kiri kan, ku tahunya kamu banyak nggak? Salah dibilang. Nggak usah lah sembunyi-sembunyikan. Saya pun nggak lebih baiknya dari Bapak Ibu. Mungkin 1000 kali saya lebih nggak baik daripada Bapak Ibu. Tapi paling nggak, kenapa kadang saya masih bisa berani menyampaikan firman? Karena saya minta ampun di hadapan Tuhan tiap pagi. Saya minta darah Yesus menyucikan, itu saja, cuma mungkin bedanya. Kalau masalah baik nggak baik itu, tak ada kita satupun yang baik di hadapan Tuhan. Rasul Paulus bilang, apa yang tidak mau kulakukan, itulah yang kulakukan. Iya kan? Betul nggak? Nah, makanya hari ini, sekali lagi Bapak Ibu, perjuangan kita tahun ini membangun mesbah doa, mesbah keluarga di rumah. Itu dulu. Apapun ceritanya. Makanya malam ini diundang suami istri pun. Begini, salah satu ya. Dan untuk yang youth leader, mungkin kalian biasa di komsel itu ada berdua-berdua ya, kalau nggak salah ya. Leader. Atau mungkin carilah berdua-berdua. Saling mengingatkan tiap pagi, udah mesbah doa belum? Baca firman Tuhan belum? Makanya nanti juga dengan Ibu Gembala kami akan kirim tiap pagi firman Tuhan. Makanya kita akan mulai praktekkan. Kita dulu gitu kan. Baru nanti Bapak Ibu ke komsel. Nah di komsel pun nanti ini yang akan terus kita ingatkan Bapak Ibu. Mungkin nggak tiap minggu, tapi minimal sekali sebulan. Ini harus kita ingatkan. Yang 3 ini nanti ya. Nanti tentu kita kasih bahan. Gimana memastikan semua anggota komsel kita ada doa tiap pagi. Dek, kalau enggak pemikiran, Kak, aku enggak bisa doa lah. Kalau gitu tiap pagi besok selama 1 minggu ini kita doa sama ya, video call ya, visi ya. Bisa enggak? Bisa, pagi-pagi. Jam berapa Dek bisa? Kak, aku sibuk kali pagi. Oke, sore, malam ya. Kejar. Harus loh Dek. Malam kita doa gitu, youth leader. Daripada nonton reel setengah jam sanggup, ya kan? Masa doa 10 menit nggak sanggup sama adik-adiknya? Nggak mungkin dong. Tuhan kasih video call, Tuhan kasih paket data, itu semua wifi itu untuk dipakai kemuliaan Tuhan. Amin. Ayolah kita ubahlah. Kayak kemarin saya bilang ya kan, kadang kita memakai waktu-waktu yang kosong aja nya. Enggaknya kami pakai waktu kerja Bapak Ibu. Enggak usah lah, lagi kerja enggak usah lah video call doa sama anggota komselmu, ya kan?
Alasan pula punya Henny, Kak, aku kemarin nggak bisa ngerjain ini karena aku video call lagi doa sama. Nggak bisa, kerja ya kerja. Video call ya lagi udah selesai kerja, ya kan, Bapak Ibu. Saya percaya kita akan melihat banyak pertumbuhan di keluarga, anak kita, di rumah tangga kita, di anggota komsel kita. Amin. Dari yang kecil ini aja dulu. Baik. Malam ini sebelum kita doa, Bapak Ibu, saya mau keluarga-keluarga juga akan mengambil komitmen ya. Tapi buat agenda yang jelas.